Lionel Messi siap-siap ganti posisi di Barcelona. Real Madrid capek tunggu Pogba, sudah siapkan penggantinya. Berita kejutan transfer dari Liverpool. Halo, ketemu lagi di channel gilabola.com. Berikut ini adalah 12 berita terbaik untuk Anda hari ini. Berita transfer Juventus. La Vecchia Signora diam-diam memiliki 11 pemain yang bisa dijual untuk mendatangkan cash atau digunakan dalam barter pemain musim panas ini. 11 pemain itu adalah Mattia Perin saat ini dalam status pinjaman di Genoa, Mattia Di Sciglio, Daniele Rugani, Christian Romero saat ini dipinjamkan ke Genoa, Marco Piazza saat ini dalam status pinjaman di Anderlecht, Luca Pellegrini saat ini dipinjamkan ke Cagliari, Adrien Rabiot, Miralem Pjanic, Rolando Madragora saat ini bersama Udinese tetapi diperkirakan akan kembali setelah klausul pembelian kembali diaktifkan. Gonzalo Higuain, Steffi Mafididi saat ini dalam status pinjaman di klub Prancis Dijon. Selain itu juga ada beberapa nama lain yang beredar dalam beberapa pekan terakhir, Douglas Costa dan Aaron Ramsey misalnya. Tetapi 11 nama di atas adalah yang paling sering dirumorkan akan pergi dari Turin. Tanggal mulainya Serie A. Serie A akan kembali pada tanggal 20 Juni, kata Menteri Olahraga Italia Vincenzo Spadafora. Sepak bola di divisi teratas Liga Italia telah ditangguhkan sejak pertengahan Maret karena awan mendung yang melanda Eropa. Serie A akan dimulai kembali pada 20 Juni dan Spadafora juga berharap Coppa Italia bisa diselesaikan pada minggu sebelumnya 13 Juni. 20 tim anggota Liga Italia masih akan bertemu pada hari Jumat untuk menetapkan daftar pertandingan dan Sky Sport Italia menyebut bahwa mereka akan memulai dengan beberapa pertandingan pekan 25 yang ditunda ketika awan gelap mulai terlihat di beberapa wilayah utara Italia. Pertandingan itu adalah Atalanta versus Sassuolo, Verona versus Cagliari, Inter versus Sampdoria, dan Torino versus Parma. Setelah itu secara teoritis pertandingan minggu ke-27 pada tengah pekan 23-24 Juni termasuk Atalanta versus Lazio. Targetnya adalah semua sudah selesai pada awal Agustus agar Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, dan Roma bisa ambil bagian dalam laga-laga Liga Champions dan Liga Eropa. Premier League akan mulai kembali 17 Juni. Sementara itu, Premier League akan dimulai kembali pada tanggal 17 Juni dengan Aston Villa versus Sheffield United dan Manchester City versus Arsenal, bergantung pada persetujuan pemerintah. Ini merupakan dua pertandingan yang tertunda akibat Carabao Cup. Sementara itu, laga-laga yang melibatkan 20 tim lainnya akan dimainkan pada akhir pekan tanggal 19-21 Juni. Masih ada 92 pertandingan yang harus dimainkan sebelum akhir musim dan jadwal pertandingan setiap minggunya menurut waktu Indonesia bagian Barat adalah sebagai berikut. Jadwal tersebut dijalankan secara non-stop setiap minggunya sampai awal Agustus. UEFA sudah minta agar Agustus didedikasikan bagi laga-laga Liga Champions dan Liga Eropa. Apa yang masih belum diputuskan adalah soal lokasi netral. Sejumlah klub menentang hal ini tetapi demi social distancing, jaga jarak sosial, polisi akan meminta sejumlah laga big match dilangsungkan di tempat netral. Tes untuk Premier League berlanjut. Sejauh ini 12 pemain Premier League sudah positif terpapar setelah 2.752 kali tes dilakukan di seluruh liga. Para pemain dan staf Liga Inggris akan terus dites lagi dan dites lagi 2 kali seminggu dengan kapasitas meningkat dari 50 menjadi 60 tes per klub untuk pengujian putaran keempat. Setiap pemain atau staf yang dites positif harus mengasingkan diri sendiri selama 7 hari. Rencana untuk fase ketiga dari Project Restart adalah sesi pelatihan normal permainan kompetitif. Liverpool saat ini duduk 25 poin di puncak klasemen Liga Inggris dengan Bournemouth, Aston Villa, dan Norwich City berada di zona degradasi. The Reds yang mengejar piala Liga pertamanya dalam 30 tahun bisa memastikan gelar juara dengan kemenangan pada pertandingan pertama mereka jika Manchester City yang berada di posisi kedua kalah dari Arsenal. Liverpool dilarang bermain di Anfield. Pemimpin klasemen Premier League Liverpool kemungkinan besar akan memainkan pertandingan kandang mereka yang tersisa di sebuah tempat netral ketika musim dilanjutkan.
The Times mengatakan bahwa otoritas keamanan dan kesehatan Inggris prihatin bahwa laga-laga big match, pertandingan yang melibatkan Liverpool dan klub-klub London, bisa membuat orang melanggar pedoman jarak sosial dengan berkumpul di luar stadion, berteriak-teriak, menyanyi, dan muncrat satu sama lain. Kondisi yang sangat ideal untuk penularan. Apalagi Liverpool yang para pendukungnya sudah tidak sabar merayakan gelar juara pertama mereka dalam 30 tahun. Bisa dipastikan bahwa mereka akan berkumpul di sekitar Anfield jika laga-laga deret selanjutnya dilangsungkan di kandang. Bahkan ancaman dan larangan dari polisi tidak akan bisa menghalanginya. Liga Inggris akan dimulai kembali pada 17 Juni setelah libur selama 3 bulan yang diakibatkan oleh pandemi saat ini. Manchester City akan menjamu Arsenal, sementara Aston Villa akan menghadapi Sheffield United untuk pertandingan pertama. Otoritas Liga Inggris ingin musim ini berakhir pada akhir pekan 1 dan 2 Agustus. Pertandingan pertama Liverpool melawan Everton dijadwalkan akan berlangsung di Goodison Park, tetapi itu juga bisa dipindahkan ke sebuah tempat netral demi mencegah kerumunan massa. Klub akan membahas soal tempat netral ini pada awal bulan Juni, di mana kesimpulan yang dicapai adalah bahwa game di kandang atau di tempat netral akan tergantung pada keputusan polisi setempat. Berita transfer Chelsea. Transfer masuk Chelsea tahu siapa? Bek Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico. Chelsea telah ditawari kesempatan untuk mengambil bek kiri Ajax Nicolas Tagliafico dengan harga hanya 405 miliar rupiah saja musim panas ini. Harian The Telegraph mengklaim bahwa Frank Lampard sudah sejak lama mengincar Ben Chilwell, tetapi Leicester City memasang harga yang terlalu mahal, 724 miliar rupiah untuk sang pemain Inggris. Laporan itu menambahkan bahwa Chelsea sadar biaya transfer Tagliafico termasuk murah dan fakta bahwa sang pemain Argentina itu ingin pindah ke Inggris. The Blues memiliki hubungan yang baik dengan Ajax Amsterdam, menyusul kesepakatan transfer 669 miliar rupiah untuk membawa Hakim Ziyech ke Stamford Bridge pada musim panas ini. Transfer keluar tahu siapa? Jorginho. Dengan Arthur Merrill dari Barcelona menolak untuk pindah, maka Juventus sudah mencari seorang pemain lain sebagai penggantinya dan Jorginho dari Chelsea menjadi calon terkuat. Jika ini terjadi, maka Jorginho akan bersatu kembali dengan Maurizio Sarri. Darah siapa di jersey Arsenal? Jersey tandang Arsenal untuk musim yang baru sudah beredar dan desain percikan darah membuat penggemar sama sekali tidak terkesan. The Gunners tidak tampil bagus musim ini, hanya berada di urutan ke-9 klasemen Premier League. Tetapi banyak pendukung yang setidaknya cukup puas dengan jersey warna kuning pisang matang bikinan Adidas yang bergaya retro. Namun raksasa olahraga Jerman itu tampaknya memutuskan untuk beralih ke jersey putih untuk laga-laga tandang klub musim depan. Footy Headlines yang sering mendapatkan bocoran kit sebelum diluncurkan secara resmi memberikan gambar-gambar desain terbaru untuk strip tandang baru Arsenal. Jersey putih itu mirip dengan seragam latihan putih Gunners saat ini dengan kerah warna yang sama dan menampilkan 3 garis Adidas di sepanjang bahu. Tetapi bagian yang paling berani dari seragam ini adalah sejumlah garis atau lebih tepatnya bercak merah memanjang di kaos. Umumnya para penggemar Arsenal kurang senang dengan desain ini. Sebelum kita membahas soal kepindahan posisi Lionel Messi di Barcelona, serta langkah Real Madrid menyiapkan pengganti Paul Pogba, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Berita transfer Manchester United. Dengan Liverpool menarik diri dari pengejaran atas Timo Werner, maka mereka akan menjadi satu-satunya tim Premier League yang bisa merekrut sang pemain Jerman. Atau lebih tepat yang mampu membayar biaya transfer yang diminta oleh Leipzig sebesar 899 miliar rupiah. Sementara itu, Shanghai Shenhua dilaporkan terbuka untuk mengizinkan Odion Ighalo memperpanjang masa pinjaman di Manchester United, hanya jika dia menandatangani kontrak perpanjangan 2 tahun dengan mereka terlebih dahulu. Sang pemain Nigeria tersebut saat ini terikat kontrak di Stadion Hongkou hingga Desember 2022. Tetapi Shanghai Shenhua ingin mendapatkan perpanjangan lebih dulu dan bersedia membayar gaji sebesar 8 miliar rupiah per minggu jika dia bersedia melakukannya. Masa pinjaman Ighalo di Manchester United akan berakhir pada hari Minggu nanti. Harian Inggris Metro memberitakan bahwa Manchester United ingin merekrut gelandang Rennes berusia 17 tahun Eduardo Camavinga.
Setan Merah yakin bisa mengalahkan tawaran dan daya tarik dari Real Madrid. The Red Devils juga ikut serta dalam perlombaan untuk mendatangkan Filipe Coutinho selain tawaran dari Arsenal, Chelsea, dan Leicester City. Berita transfer Inter Milan. Masa depan Victor Moses masih belum jelas. Pemain Nigeria serba bisa itu yang sangat setia dengan Antonio Conte sejak masih di Chelsea sangat dihargai oleh Inter Milan. Tetapi Nerazzurri tidak siap untuk menghabiskan jumlah 200 miliar yang diminta oleh Abramovich untuk penebusan sang pemain. Terlepas dari situasi ini, pada musim panas nanti Nerazzurri ingin berinvestasi pada seorang pemain untuk sisi kanan lapangan. Salah satunya adalah Federico Chiesa dan bukan hanya dia saja. Jika Moses tidak dapat ditebus dari Chelsea, Conte akan suka jika Thibaut Persijn bergabung dengan camp latihan tim pada musim panas. Pemain itu tampil menonjol dari tim junior Inter dan akan menyukai sang manajer. Dia memiliki kualitas ofensif dan terus berkembang sehingga Inter sedang mempersiapkan perpanjangan kontrak sampai dengan 2023. Berita kejutan Liverpool. The Reds menarik diri dari kemungkinan mendatangkan Timo Werner. Alasan ada beberapa, tetapi yang paling menonjol adalah harga yang mahal. Budget yang tersedia di kantong Liverpool hanya ada di kisaran 550 miliar rupiah, sementara Leipzig tidak mau turun dari klausul rilis sebesar 899 miliar rupiah. Ini merupakan dampak paling jelas dari kesulitan ekonomi akibat awan gelap yang memayungi Eropa saat ini. Sudah makan korban, padahal Timo Werner sudah susah payah memuji-muji Jurgen Klopp selaku pelatih The Reds. Dengan Liverpool menarik diri dari transfer pemain Leipzig ini, terbuka kemungkinan bagi Manchester United, Barcelona, atau Inter Milan. Klub Jerman itu tidak mau menurunkan harga karena khawatir bahwa mereka tidak bisa mendapatkan ganti Timo Werner dengan harga lebih rendah. Lionel Messi mengganti posisi di Barcelona. Siap-siaplah melihat Lionel Messi ganti posisi di Barcelona. Seorang pria yang pernah ikut melatih di Camp Nou selama era emas klub itu melihat superstar Argentina ini akan pindah ke posisi yang lebih ke dalam atau lebih ke belakang. Lionel Messi bisa mengisi peran yang pernah diisi oleh Xavi Hernandez di Barcelona dalam beberapa tahun lagi menurut mantan asisten Pep Guardiola, Dominic Torrent. Messi tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat bahkan ketika dia mendekati tahap akhir karirnya. Tetapi Torrent berpikir dia akan beradaptasi dengan posisi baru ketika kemampuan fisiknya mulai berkurang. Torrent yang menjabat sebagai orang nomor 2 Guardiola di Camp Nou mengatakan kepada publikasi Spanyol Ole bahwa Messi adalah seorang pemain yang sangat cerdas. Seringkali dia turun jauh ke belakang untuk menjemput bola. Dalam beberapa tahun dia akan bermain seperti Xavi. Legenda Barca Xavi pada masa jayanya bermain sebagai seorang gelandang tengah dan tampil sangat baik, dikenal karena kemampuannya mengumpan dan membaca permainan serta mengirim assist pada momen yang tepat. Torrent kemudian menggambarkan Messi sebagai talenta sekali saja seumur hidup, bahkan ketika pemain berusia 32 tahun itu sedikit melambat, ia masih lebih baik di atas rekan-rekannya di Camp Nou. Real Madrid punya pengganti Paul Pogba. Zinedine Zidane sudah memasukkan gelandang Ajax incarannya Donny van de Beek dalam susunan pemain Real Madrid musim depan. Pelatih asal Prancis itu rupanya sadar betul bahwa peluangnya untuk mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United sangat kecil. Zidane pun sekali lagi mengalihkan perhatiannya pada Donny van de Beek. Gelandang Ajax berusia 23 tahun itu sebelumnya pernah bermain mata dengan Madrid, tepatnya pada musim panas tahun lalu, meskipun pada akhirnya memutuskan untuk bertahan di Amsterdam. Sekarang menurut laporan media dari Prancis, Zidane sekali lagi tertarik pada pemain muda itu, bahkan langsung menelponnya untuk membicarakan kemungkinan Van de Beek bergabung ke Los Blancos pada musim panas mendatang. Van de Beek merupakan pilihan kedua Zinedine Zidane. Pelatih 47 tahun itu sebenarnya menginginkan bintang asal negaranya Paul Pogba yang datang ke Bernabeu. Tapi negosiasi kesepakatannya berjalan alot karena Manchester United memang tidak akan membuatnya mudah dan mereka juga tidak mau melepasnya dengan harga yang murah. Sekian dari gilabola.com hari ini, terima kasih sudah nonton. Anda bisa mendapatkan video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.